Yesus Kristus namanya, Juru Selamatku, Pengudus dan Penyembuh, dan Rajaku yang mulia. Aku mau pergi dan memberitakan Injilnya, agar seluruh jiwa percaya kepadanya dan diselamatkan, dan diselamatkan, dan diselamatkan. Yesus Juru Selamatku, Yesuslah Pengurusku, Yesuslah Penyembuhku, Raja yang akan datang. Siapa dia yang aku sembah? Siapa dia yang aku puji? Siapa dia yang aku cinta? Siapa dia yang ku nantikan? Dia yang selamatkan jiwaku, Dia yang kuduskan hatiku, Dia yang sembuhkan tubuhku, Dia aja yang akan datang. Cek 1, 2, 3. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu dan semua yang menonton live streaming pelayanan anak sekolah Minggu GKI Menara Sintang pada Minggu 4 Oktober 2020. Shalom, apa kabar adik-adik semuanya? Apa kabar kita hari ini? Tentu saja kita ada dalam pemeliharaan Tuhan dan bersyukur jikalau kita dipelihara oleh Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Itu sudah merupakan bukti kasih sayang Tuhan bagi kita hari lepas hari. Adik-adik dan semuanya, seperti biasanya kita akan mengikuti ibadah anak sekolah minggu pada sore malam hari ini. Marilah kita bersiap untuk memuji-muji nama Tuhan dan juga mendengarkan cerita di dalam firman Tuhan. Adik-adik sudah bersiap? Tentunya sudah siap. Adik-adik pastinya akan duduk dengan tenang dan dengan sikap yang baik, yang hormat kepada Tuhan mengikuti ibadah ini. Adik-adik, marilah kita memulainya dan kita berdoa. Kak Gea mengajak kita bersaat teduh dan sekalian memimpin kita berdoa. Mari adik-adik kita bersaat teduh dan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bergembira. Pada malam ini kami bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kami. Engkau telah sertai kami dalam sepanjang 1 minggu. Dan saat ini kami akan memuji-muji Tuhan dalam sekolah minggu kami. Kami juga rindu dengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat ikutinya dengan sukacita, dengan baik, dengan kerinduan yang dalam, yang haus akan kasih Tuhan Yesus melalui persekutuan ini. Berkatilah kami semua yang mengikuti secara live streaming di rumah. Berkati alat-alat yang kami pakai, laptop, TV, handphone, jaringan internet kami. Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus berkati. Sehingga ibadah kami berjalan dengan baik sampai dengan selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Mempersembahkan ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji kepada Tuhan Yesus, haleluya. Beri tepuk tangan dulu dong. Bagaimana adik-adik, tetap sehat ya? Pastinya. Dan tetap bersemangat untuk memuji Tuhan. Lebih lagi dong. Dan tentu adik-adik pasti merindukan dong untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, marilah kita memuji-muji nama Tuhan. Hari ini, sore ini ada beberapa teman-teman yang sudah mempersiapkan diri untuk bernyanyi, bersaksi
dan tentunya mengajak kita juga semuanya. Nah, adik-adik, inilah dia. Pertama yang akan bernyanyi yaitu Yabes. Ini dia Yabes. Aku mau nyanyi satu taman indah. Satu taman indah yang dicipta Allah. Adam Hawa jatuh ke dalam dosa dengan suara ular yang sulit melanggar karena firman Allah dilupakannya. Adam diusir, Hawa diusir, karena satu dosa semua diusir. Satu taman indah dicipta Allah, Adam Hawa jatuh ke dalam dosa dengan suara ular yang suruh melanggar karena firman Allah dilupakannya. Adam diusir, Hawa diusir, karena satu dosa semua diusir. Dadah. Wah, dadah. Terima kasih untuk Yabes dan tentunya Abang Marcel yang sudah bantu adiknya. Puji kepada Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan satu pujian lagi dari Ramel dan Reren. Adik-adik, ini lagu yang baru diciptakan oleh Bapak Gembala Sidang. Judulnya Melayani Sang Raja. Mau dengar bagaimana lagunya? Yuk sambil belajar dan kita ikut menyanyikannya ya. Melayani Sang Raja. Ramel dan Reren. Teman-teman, berjumpa lagi dengan kami bersaudara. Namaku Reren bersama adikku Rame. Kami akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Melayani Sang Raja. Selamat menyaksikan. Ku mau ikut Tuhan Yesus. Ku mau ikut Tuhan Yesus. Ku mau ikut Tuhan Yesus. Ikut Yesus selamanya. Melayani Sang Raja, melayani Sang Raja, melayani Sang Raja, layani Sang Raja selamanya, layani Sang Raja selamanya. Terima kasih teman-teman, dadah. Terima kasih Ramel dan Reren. Ikut Tuhan Yesus, melayani Sang Raja selama-lamanya. Puji kepada Tuhan. Terima kasih Ramel dan Reren. Dan selanjutnya ada di sekolah minggu. Ada teman baru kita. Mau kenal siapa dia? Ini dia Wina akan bernyanyi dan mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Ini dia Wina. Hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, bagaimana hidup selagi aku masih kuat. Bila saat nanti
Aku tidak berjaya. Hidup ini sudah. Cari berkat. Wah, terima kasih Wina sudah bernyanyi untuk kita semua. Wina adik-adik dia gereja di Simbak dan bapaknya seorang pendeta dan dia rindu bergabung dengan Sekolah Minggu Immanuel. Terima kasih Wina. Say hello untuk Wina ya. Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Immanuel Sintang. God bless. Nah, adik-adik ini dia. Selanjutnya ada Aying. Mari kita bernyanyi bersama Aying teman-teman. Teman-teman kembali sama aku. Aku akan menyanyi King Kong. King Kong badannya besar, tapi sayang kakinya pendek. Lebih aneh binatang lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan ciptakan semua. Teman-teman, I love you. Halo Aying, terima kasih banyak. Pujiannya luar biasa memberikan sukacita kepada kita di situasi saat ini. Kami sangat senang dan Tuhan pasti dimuliakan. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik semuanya masih ada lagi teman-teman yang akan bernyanyi. Siapa mereka? Ini dia teman-teman, kita sambut teman kita Kayla dan kawan-kawan. Ayo kita ikut bernyanyi bersama dengan mereka. Memuji nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Kayla dan teman-teman. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Dan selalu ada sukacita bagi kita untuk memuji nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan dong. Nah, adik-adik selanjutnya kita ada teman dari kelas kecil. Ini dia si imut Graciela. Kita sambut Graciela memuji bagi Tuhan. Salam teman-teman, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya dan menang. Wah, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Amin. Betul sekali itu Graciela. Teman-teman, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Puji Tuhan. Terima kasih Graciela. Dan ingat saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Nah, sebagaimana biasanya sebelum kita dengar cerita firman Tuhan tentu masih ada satu lagu. Dan ini dia lagu dari teman kita Marcel. Ini dia Marcel. Saya akan menyanyikan lagu Di Saat Badai Bergelora, Lingkupiku. Terima kasih Marcel, luar biasa semakin pintar main gitarnya ya. Puji kepada Tuhan, benar sekali adik-adik di saat badai bergelora, hanya Yesus tempat pengharapan kita. Amin. Kita berdoa menyambut firman Tuhan dan cerita Alkitab yang akan kita dengarkan. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Kak Gea memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Di saat badai bergelora, di saat pandemi terjadi, di saat COVID terjadi, tetapi kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, bahkan Engkau memberkati dan memelihara kami, juga orang tua kami dan seluruh orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saat ini kami rindu sekali untuk dengarkan cerita. Berkatilah cerita Alkitab yang kami dengarkan lewat video berikut ini. Tuhan Yesus, buatlah kami mengerti melalui Roh Kudus tentang cerita ini. Kami bersyukur dan dengan sukacita kami menyambut daripada cerita ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, ayo kita mendengarkan cerita Alkitab pada malam ini. Silakan duduk dengan tenang ya.
dan ikuti daripada cerita ini. Cerita kita malam hari ini adalah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Adik-adik, langsung saja kita akan melihat saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir dan bertemu dengan Yusuf. Ini dia. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku." Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. "Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu." Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. "Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku." Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu." Tetapi jawabnya, "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita."
Nah, adik-adik itu tadi cerita tentang saudara-saudara Yusuf yang pergi ke Mesir. Nah, adik-adik ceritanya nanti akan bersambung lagi minggu depan ya. Nah, adik-adik tentu ingat bagaimana cerita Yusuf ya. Teman-teman ingat saat cerita yang beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara Yusuf yang menjual Yusuf justru ya. Mereka membenci Yusuf, lalu mereka membuang dia, lalu taruh di dalam sumur, iya kan? Lalu mereka jual dan menjadi budak di Mesir. Nah, adik-adik, ternyata apa yang dialami Yusuf itu ada dalam rencana Tuhan ya. Ternyata Yusuf pergi ke Mesir supaya Tuhan pakai untuk menjadi penolong bagi keluarganya di masa kesusahan seperti saat ini mereka sedang kelaparan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Sama seperti Yusuf ya adik-adik ya. Dia menjadikan Yusuf dari seorang budak, lalu seorang yang dipenjara, tetapi Tuhan bisa angkat Yusuf menjadi orang penting di Mesir. Nah, ketika Yusuf menjadi orang penting adik-adik, terjadilah kelaparan. Lalu sebelum kelaparan terjadi, Yusuf dipakai Tuhan dengan hikmat dari Tuhan menyediakan makanan-makanan yang ditimbun di gudang-gudang. Jadi saat kelaparan terjadi, orang-orang Mesir tidak kekurangan makanan. Bahkan orang-orang dari negara luar Mesir boleh datang untuk mengambil makanan di Mesir dan membelinya. Dan teman-teman, hari ini kita melihat saudara-saudara Yusuf datang dari Kanaan dan mereka pergi ke Mesir dan akhirnya bertemu dengan Yusuf yang dulu mereka jual. Tetapi hari ini mereka tidak kenal, belum tahu bahwa itu Yusuf. Tetapi Yusuf tahu bahwa itu saudara-saudaranya yang dulu jual dia. Nah, sekarang justru Yusuf dia menahan satu orang dari saudara-saudaranya yang datang ke Mesir. Dan sekarang dia suruh lagi, nah, pulanglah ke rumah, ke negerimu di Kanaan dan bawa lagi adikmu yang bungsu di sana. Itu tadi lihat ya, ada kakek Yakub ya, ada Yakub, lalu dia punya anak yang bungsu namanya Benyamin lagi kan. Lalu dia mau Ruben kakaknya yang mereka itu mau bawa Benyamin ke Mesir. Tetapi Yakub belum mengizinkan. Nah adik-adik, kita akan lihat cerita kelanjutannya minggu depan. Tetapi pelajaran hari ini kita lihat bahwa walaupun Yusuf seorang yang dibenci oleh saudara-saudaranya, seorang yang dijual menjadi budak di Mesir, tetapi Tuhan sesungguhnya boleh mengubah penderitaan Yusuf untuk menjadi berkat, bahkan menjadi pahlawan penolong bagi Mesir dan bagi juga keluarga-keluarganya nanti, bagi orang-orang dari Kanaan, yaitu keluarga Yakub, saudara-saudaranya Yusuf. Haleluya, puji Tuhan. Nah adik-adik, di masa ini mungkin kita sulit ya, bahkan mungkin adik-adik ada yang benci kepada kita, ada yang tidak suka kepada kita ya, menyakiti kita, membuat kita sedih. Jangan kecewa adik-adik ya. Percaya Tuhan, wah Tuhan Yesus boleh pakai hidup kita. Bahkan mungkin kita menderita, Tuhan Yesus bisa ubah penderitaan menjadi sesuatu yang bernilai, yang berharga untuk memuliakan Tuhan. Dan orang lain pun bisa tertolong melalui kita. Bahkan orang yang menyakiti kita, nanti kita bisa tolong kembali. Nah adik-adik, apalagi ini situasi di masa pandemi ya. Orang-orang pasti ada yang kekurangan. Nah kesempatan juga adik-adik Tuhan bisa pakai kita untuk menolong orang lain. Adik-adik, ayo bersemangat, meski susah tetapi kami bergembira, bersukacita dan siap menjadi berkat. Haleluya, puji kepada Tuhan. Adik-adik, itulah cerita kita hari ini tentang saudara-saudara Yusuf. Dan kita telah mengambil pelajaran bahwa kita kecil, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita lemah, mungkin kita disakiti, tetapi Tuhan bisa mengubah sesuatu yang sulit, yang menderita itu menjadi berkat bagi orang-orang lain. Bahkan bagi yang menyakiti kita pun. Puji kepada Tuhan. Nah adik-adik, hari ini sampai disitulah cerita kita dan kita sambung minggu depan. Nah, minggu yang lalu Kak Gia telah membagikan ayat Alkitab.
Nah, untuk ayat Alkitab minggu depan kita akan dengar sebentar, tetapi kita akan mendengarkan teman-teman yang sudah menghafal ayat-ayat Alkitab pada minggu lalu. Dan ada 4 orang ini dia. Langsung saja ya, kita sambut Kevin. Teman-teman, saya telah menghafalkan Mazmur pasal 118 ayat 21 yang berbunyi, Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, terima kasih Kevin. Kevin selalu rajin menghafal ayat dan kita bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati Kevin. Dan selanjutnya adik-adik, ini dia ada teman kita, Koko Zelo. Nama saya Zelo. Saya ingin menghafalkan di dalam Mazmur pasal 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Shalom teman-teman, dadah. Wow, terima kasih untuk Zelo, terima kasih untuk Koko Zelo. Tuhan berkati, keren ya. Selanjutnya adik-adik, ini dia ada teman kita lagi. Ini dia, siapa dia? Kaila. Ini dia Kaila. Halo teman-teman, nama saya Kaila. Saya akan menghafalkan ayat kitab terdapat pada Mazmur pasal 118 ayat 21 yang berbunyi demikian. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Bye-bye. Wow, firman Tuhan yang luar biasa telah dihafal oleh teman kita Kaila. Dan terakhir ini dia ada teman kita Acing. Halo teman-teman, aku akan menghafalkan ayat yang terdapat di Mazmur pasal 118 ayat 21 yang berbunyi, Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatan aku. Bye-bye. Bye-bye adik-adik. Wah, itu firman Tuhan luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa. Adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kenapa? Dia pasti menjawab kita dan menjadi keselamatan kita. Luar biasa. Adik-adik, Kak Gia mengalami loh ya. Wah, luar biasa Tuhan Yesus baik adik-adik ya. Memang dia izinkan masa sulit, masa susah, di mana sepertinya tidak ada pengharapan. Tapi tiba waktunya Tuhan adik-adik, dia menjawab doa. Bahkan dia menjadi keselamatan bagi kita. Adik-adik sedang mendoakan apa? Menantikan apa? Percayalah bahwa Tuhan akan menjawab kita ya. Pastinya sesuai kehendaknya, bukan sesuai kehendak kita ya. Dan lebih utama lagi, dia menjadi keselamatan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Ingat ya, firman Tuhan itu menguatkan adik-adik. Nah adik-adik, untuk minggu depan ada hayat hafalan yang sudah Kak Gia siapkan. Silakan lihat di layar. Ini dia. Nah, ayat hafalan kita minggu depan ada di layar di Mazmur pasal 25 ayat 14. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi, Mazmur 24. Sekali lagi, Mazmur 25 ayat 14. Bunyinya demikian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bisa dihafal ya adik-adiknya. Itu firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan bagi adik-adik sekolah minggu. Dihafal sepanjang minggu ini, dikirim ke Kak Gea, dan kita hafalkan pada hari Minggu yang akan datang. Puji kepada Tuhan Yesus adik-adik, pada akhirnya sekolah minggu kita telah selesai. Dari awal sampai dengan saat ini, puji-pujian kita telah naikkan kepada Tuhan. Kiranya Ia berkenan mendengarkan dan menerima persembahan kita melalui puji-pujian. Lebih-lebih adik-adik, persamakanlah hidup kita untuk Tuhan. Amin. Amin. Dan juga cerita firman Tuhan selalu kita ingat bagaimana tadi saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Bahkan sekarang Yusuf boleh dipakai Tuhan menjadi penolong bagi saudara-saudaranya. Luar biasa.
Dan ayat firman Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mengakhiri sekolah minggu kita. Dengan sukacita Kak Gia kembali lagi memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh mendengarkan puji-pujian, bahkan menaikkan pujian kepada Tuhan Yesus. Lebih-lebih kami mendengarkan cerita Alkitab luar biasa. Bagaimana Yusuf dapat menjadi berkat bagi saudara-saudaranya yang dulu benci kepada dia. Bahkan Tuhan Yesus boleh menjadikan Yusuf penolong bagi saudara-saudaranya saat mereka lapar. Tuhan Yesus itu luar biasa. Kami bersyukur kalau Tuhan Yesus boleh memakai kami menjadi berkat bagi orang di masa-masa sulit. Bahkan bagi musuh kami sekalipun Tuhan Yesus bisa jadikan kami berkat. Biarlah cerita ini kami ingat dan kami bersyukur untuk ayat hafalan. Kiranya kami ingat ayat hafalan minggu lalu bahwa kami boleh bersyukur karena Tuhan menjawab kami, bahkan Engkau adalah keselamatan bagi kami. Kami bersyukur untuk itu. Berkati adik-adik sekolah minggu tetap sehat dan kuat di masa pandemi ini. Berkati Bapak dan Mama dalam pekerjaan, dan kami berdoa untuk jemaat kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami meminta berkat-Mu untuk setiap jemaat kami, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan Yesus berkati. Juga untuk adik-adik kami sekolah minggu, berkati mereka belajar di rumah. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan mereka menjadi anak-anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Dan kami akan bertemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami dapat lewati minggu ini dan minggu depan kami bertemu dalam persekutuan sekolah minggu kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, memohon berkat-Mu atas kami semua, atas adik-adik sekolah minggu, atas Bapak dan Mama, atas semua yang mengikuti acara sekolah minggu kami ini. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami di sepanjang hari ini. Hari ini, esok, dan sepanjang minggu ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji kepada Tuhan adik-adik, sekolah minggu kita selesai, haleluya. Nah adik-adik mungkin tadi ada yang belum sempat lihat dari awal teman-teman yang bernyanyi. Sekali lagi Kak Gia akan memperlihatkan siapa tadi yang sudah bernyanyi ya, sambil kita siap-siap pulang. Ini dia ya Abes ya. Aku mau nyanyi satu taman indah. Ini satu taman indah. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan kami bersaudara. Namaku Reren bersama Hidup ini adalah. Teman-teman kembali sama aku. Salam teman-teman. Saya akan menyanyikan lagu. Teman-teman, saya telah menghafalkan. Halo teman-teman, nama saya Zelo. Saya ingin. Halo teman-teman, nama saya Kaila. Halo teman-teman, aku akan menghafalkan ayat yang terdapat di Mazmur pasal 118. Nah adik-adik sambil kita berpisah dan mempersiapkan alat-alatnya untuk dirapikan, Kak Gia juga akan bersiap menutup live streaming. Kak Gia mau adik-adik belajar lagu yang dari Ramil dan Reren tadi ya, itu lagu baru dari Pak Gembala ya. Bye-bye. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan kami bersaudara. Namaku Reren bersama adikku. Kami akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Melayani Sang Raja. Selamat menyaksikan.